Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, perkenalkan, saya yang mengampu mata kuliah kewarganegaraan di program studi Kriya, ya, jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa. Jadi selama 1 semester nanti perkuliahan saya yang mengampu. Nah, bisa diperkenalkan, nama saya Nur Hadi Siswanto, ya, Nur Hadi Siswanto. Aslinya dari Rembang, Jawa Tengah. Ada yang dari Rembang, Jawa Tengah? Ya. SD, SMP, SMA di Rembang, Jawa Tengah. Sejak tahun 95 saya mulai hijrah ke Jogja, masuk di Fakultas Filsafat UGM. Nah, itu tahun 95. Kemudian tahun 97 saya masuk di jurusan tafsir hadis UIN Sunan Kalijaga. Kalau dulu IAIN ya. Jadi sekarang UIN, dulu IAIN Sunan Kalijaga. Jadi kuliah S1 saya double di UGM dan di UIN. Kemudian lulus di UGM tahun 2000, kemudian 2006 mulai keterima sebagai dosen di ISI Yogyakarta. Jadi sejak tahun 2006 saya mulai mengajar di ISI Yogyakarta. Tahun 2012 kuliah S2 sudah selesai. 2009 kuliah S2 di Fakultas Filsafat UGM juga. Kemudian sekarang lagi studi lanjut S3 di Islamic Studies, Sejarah Kebudayaan Islam di IAIN atau UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Untuk tempat tinggal, saya ada di Jalan Baron kilometer 6 di Wonosari, Gunung Kidul. Jalan Baron kilometer 6, dusunnya Teguhan, desanya Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ada yang dari Wonosari, ada yang dari Gunung Kidul. Oke. Nah, ini perkenalan dari saya ya. Untuk statusnya apa kira-kira? Enaknya apa statusnya? Ya, status istri sudah 4. Ya, istri saya sudah 4 anaknya. Ya, istri saya sudah 4 anaknya. Oke. Lalu apa lagi? Nah, untuk mata kuliah PKN ini saya kira ada satu problem yang cukup serius yang kita hadapi bersama ya. Yang pertama, problem itu adalah selain tentu karena tidak bisa ketemu, kita tidak bisa tatap muka, kita cuma kuliah daring, kuliah online. Problem yang lain adalah ini saya yakin, hakul yakin, ini adalah mata kuliah yang bagi teman-teman amat sangat tidak menarik sekali. Iya enggak? Benar enggak? Benar enggak mata kuliah PKN? Ya Allah, SD sudah pernah dapat PKN, SMP sudah dapat PKN, SMA atau SMK dapat PKN, kuliah ketemu lagi dengan mata kuliah PKN gitu ya. Nah, jadi di satu sisi ini mata kuliah sudah sangat tahu gitu ya, mungkin sudah sangat familiar, sudah
dari kecil sudah dapat ini mata kuliah, kuliah, pengennya kuliah tentang seni kok dapat mata kuliah PKN lagi. Jadi aku yakin ini adalah mata kuliah yang tidak menyenangkan buat teman-teman. Itu ya, bener nggak? Bener kan? Jadi kalau ada yang bilang, oh enggak kok Pak, mata kuliah PKN itu menyenangkan, aku yakin sampean ngapusi saya, sampean bodoni saya, sampean nggak jujur sama saya. Ini memang saya sebagai dosen pengampu harus sadar sepenuhnya bahwa ini memang mata kuliah yang tidak menarik buat teman-teman. Di samping sudah pernah dapat sejak SD, SMP, SMA, dan aku yakin juga teman-teman ketika SD, SMP, SMA itu ya tidak pernah serius ketika dapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam tanda petik, yo sak geleme, sak senengi. Ketika ujian pun jarang belajar. Iya Pak, iya, ayo ngaku, gitu kan? Nah, apalagi ini kuliah kok dapat hal yang serupa lagi, gitu kan? Betapa menjemukannya ini mata kuliah, betapa tidak menyenangkannya ini mata kuliah. Namun demikian teman-teman, ini ternyata adalah sebuah mata kuliah yang wajib, yang harus diambil oleh teman-teman, dan teman-teman harus lulus dengan nilai minimal C, ya. Di bawah C, nilai D, E, sampean tidak bisa lulus dan dijamin tidak bisa mendapatkan gelar sarjana, tidak bisa wisuda, harus mengulang sampai nilai minimalnya adalah C. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu di kampus beda dengan ketika SMP maupun SMA. Kalau nilai rapotnya itu kan dengan angka ya, 7, 8, 9 gitu ya. Tapi kalau di kampus nilai ujian dan sebagainya itu dalam bentuk huruf A, B, C, D, E. Nilai yang tertinggi adalah A, nilai yang terendah adalah E. Nah, ini sedikit informasi. Nah, jadi ini adalah sebuah mata kuliah wajib yang harus teman-teman ikuti. Dan teman-teman harus lulus. Karena kalau sampai tidak lulus, saya jamin sampean tidak bisa wisuda, tidak bisa dapat gelar sarjana. Nah, jadi saya sadar sepenuhnya, ya, ini mungkin juga beban buat teman-teman semua gitu ya. Beban, aduh, udah nggak menarik, ternyata harus lulus, itu kan, ini beban. Nah, untuk menjadikan mata kuliah kita tidak terlalu menjemukan, kita bikin metode yang berbeda. Metode yang berbeda dengan mata kuliah kita, ya. Jadi ya untungnya ini mata kuliahnya online ya. Jadi tapi kalau online sampean misalnya lewat Zoom atau lewat apalah ya, kita sampean dengerin suara saya ngoceh di depan teman-teman, aku yakin pasti videonya pada dimatiin, kemudian pada tiduran ditinggal. Nah, itu tidak efektif. Saya tidak bisa mengontrol, teman-teman juga mungkin bisa seenaknya gitu ya. Nah, untuk menghindari itu, saya pakai metode yang berbeda. Metode saya kurang lebih nanti begini. Saya akan buat kelompok-kelompok kecil, ya mungkin sekitar 3-4 orang, atau ini berapa ya, 82. Kalau 82 dibagi 12 kelompok per tema 2 orang, berarti dibagi 24 kelompok, berarti ya kira-kira 4 orang ya, 4 mungkin ada yang 5 orang, 4 orang lah kira-kira, satu kelompok 4 orang. Nah, nanti dipersilahkan kita kasih waktu kurang lebih 1 bulan untuk berdiskusi, mendiskusikan tema yang kita bagikan
per kelompok. Jadi karena ini kelasnya besar, satu tema nanti untuk 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. 1A, 1B, 2A, 2B gitu ya. Nah, tema itu didiskusikan. Ya mungkin karena masih kondisi COVID, ya diskusinya daring juga gitu ya, kondisinya online. Kalau mungkin masih banyak yang belum kenal di antara teman-teman pun kami persilahkan, gimana terserah caranya. Yang penting ada komunikasi antara anggota kelompok itu. Nah, tugasnya adalah, ini yang mungkin saya kira cukup menarik, cukup menantang ya. Karena teman-teman ini katanya termasuk generasi milenial yang aktivitas sehari-hari tidak pernah lepas dari medsos, dari HP gitu ya. Sehari-hari tidak bisa lepas dari HP, dari laptop gitu ya. Dan sehari-hari selalu buka YouTube, buka Google dan sebagainya. Maka kita manfaatkan itu. Maksudnya adalah, saya kasih tantangan buat teman-teman untuk membuat video dengan durasi kurang lebih 10-20 menit ya. Kemudian nanti finalnya video itu diupload, diunggah di YouTube. Cuman sebelum diupload, diunggah di YouTube, video tentang tema yang sudah kita bagikan tentunya dari masing-masing kelompok itu, sebelum diunggah di YouTube, kita diskusikan dulu gitu. Nah, jadi ini kan ya sedikit lebih sesuai lah ya dengan karakter anak-anak milenial yang tidak pernah lepas dari dunia medsos. Jadi perkuliahan kita pun saya coba dibuat sedemikian rupa untuk tidak terlalu ya kuno mungkin ya, untuk sedikit sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Untuk ya mungkin sebagian sudah terbiasa dengan, mungkin sudah ada yang jadi YouTuber, kreator dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kesempatan saya tantang di situ. Kita buat kelompok-kelompok kecil ya, 4 orang mungkin satu kelompok, silahkan berdiskusi. Saya kasih masing-masing tema dalam satu kelompok itu, dibuat video dengan durasi 10-20 menit ya, lalu diunggah di YouTube. Namun tentunya sebelum diunggah di YouTube, kita diskusikan dulu ya, kita diskusikan dulu. Nah, jadi ini metode perkuliahan kita yang akan kita lalui bersama selama kurang lebih 1 semester itu ya. Nah, untuk pembagian kelompok, kemudian dapat tema apa, nanti saya susun, saya share di grup WA. Demikian ya, demikian pengantar perkuliahan kita pagi hari ini. Nah, supaya saya gimana ya, kalau masing-masing bikin video vlog untuk kenalan gini kepanjangan nggak ya? Tapi ya saya nggak ada yang kenal ini dengan teman-teman satupun, kecuali yang angkatan lama ya, angkatan lama yang mengulang, tapi cuma 1 orang di grup kita. Coba deh, nggak apa-apa ya, mungkin nanti agak jebol itu HP-nya. Masing-masing bikin vlog ya, vlog tentang profil dirinya, video semacam ini. Mungkin nggak usah panjang-panjang, untuk perkenalan, nama, asalnya dari mana, SMA atau SMK, kemudian kenapa masuk ISI, khususnya masuk jurusan Kria. Dibuat pendek aja, mungkin 1-3 menit lah ya, vlog untuk teman-teman, dan di-share di grup sehingga saya bisa sedikit banyak mengenal teman-teman semua. Demikian. Oke. Terima kasih. Untuk kelompok dan tugas akan segera kita susun dan kita share di
grup WA. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.